Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Silvina Julianti, NIM 202033100 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini ketemu lagi dengan saya, ketemu di vlog saya yang akan membahas mengenai materi media pembelajaran digital untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Kita simak bareng-bareng ya vlog saya kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih media pembelajaran digital itu. Media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya yaitu ada laptop, PC, smartphone, dan lain sebagainya. Kemudian ada urgensi media pembelajaran digital. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan pendidik. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan siswa. Dan yang keempat, memenuhi tuntutan paradigma baru. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian, pemilihan media pembelajaran dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten, pemilihan media pendidik juga harus menakar kemampuannya, apakah dia bisa menguasainya atau tidak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria pemilihan media. Yang pertama, kesesuaian dengan materi. Yang kedua, tingkat kesulitan. Dan yang ketiga, biaya. Yang keempat, ketersediaan. Dan yang kelima, kualitas teknis. Nah, itu tadi mengenai kriteria pemilihan media. Oke, selanjutnya kita akan membahas menggunakan model section. S atau student atau siswa. E, easy to use, bisa disebut juga mudah digunakan. Kemudian C, cost atau time, biaya atau waktu. T, teaching, karakteristik pembelajaran. I, interaction, interaksi. O, organization issue atau pengelolaan masalah. N, networking atau memperluas jaringan. Dan yang S, security and privacy atau keamanan dan privasi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai student atau siswa. Yang perlu diperhatikan siswa yaitu yang pertama, kecakapan dasar. Yang kedua, kebutuhan dan minat. Yang ketiga, daya akses. Dan yang keempat, gaya belajar. Nah, itu tadi mengenai yang perlu diperhatikan oleh siswa. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita akan membahas mengenai easy to use atau mudah digunakan. Yang perlu diperhatikan yaitu tata letaknya ringkas, tampilan antar mukanya mudah dipahami, kontennya mudah diperbarui, tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Kemudian ada cost atau biaya. Yang perlu diperhatikan yaitu biaya produksi, perancangan materi, pembelian atau pengumpulan bahan, konsultasi dengan pakar. Nah, itu tadi mengenai yang harus diperhatikan oleh biaya. Kemudian ada teaching and media selections atau relevansi dengan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan oleh relevansi dengan media pembelajaran yaitu satu, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Dan yang keempat, prinsip-prinsip media pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai interactions, yaitu yang dimaksud adalah interaksi antara siswa dan guru. Kemudian ada organization issue atau pengelolaan masalah. Yang perlu diperhatikan yaitu kompetensi warga sekolah, fasilitas pendukung, dana untuk pengembangan media, dan kreativitas pengajar. Nah, lanjut yaitu kita akan membahas mengenai networking. Networking adalah salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmu sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenisnya yaitu ada masyarakat, komunitas pelajar, dan ilmuwan, dan lain sebagainya.
Oke, masih semangat semua ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis learns. Ada karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar, motivasi, dan fisiologi. Kemudian ada standard and objective. Ada audience, pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Kemudian ada behavior, kemampuan baru apa yang dimiliki siswa. Kemudian ada conditions atau kondisi lingkungan dan peralatan. Kemudian ada degree, tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai select, strategi, teknologi, media, and materials. Ada memilih strategi pembelajaran, memilih teknologi dan media pembelajaran, serta memilih materi. Kemudian ada utilities, teknologi, media, and materials, yaitu ada pratinjau teknologi, media, dan materi, persiapkan teknologi, media, dan materi, persiapkan lingkungan, persiapkan siswa, dan penyediaan pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu ada required learner participations. Partisipasi siswa sama dengan kunci berhasil proses pembelajaran. Student centered learning. Caranya menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas, menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar, melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pembelajaran. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai evaluasi untuk melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses pembelajaran, menggunakan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, evaluasi strategi, media dan materi dapat dilakukan dengan teman, sejawat, dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya, memberikan masukan terhadap perancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberi materi ini mengenai media pembelajaran digital yang sangat bermanfaat bagi saya untuk menambah ilmu saya mengenai media pembelajaran digital. Kemudian terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton vlog saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan bosan-bosan untuk menonton vlog saya selanjutnya. Sekali lagi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.